Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali untuk beribadah kepadanya. Di antaranya adalah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi yang merupakan amalan yang paling agung di antara amalan-amalan yang lainnya. Karena salah satu jalan agar kita dimudahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Sehingga orang yang senantiasa bersemangat menuntut ilmu, fa insyaallah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kita dimudahkan untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'ud tabi'in dan umatnya termasuk kita yang senantiasa bersemangat untuk menjalankan seluruh ajaran-ajarannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke berapa, Pak? Hadis yang ketiga. Hadis yang pertama berbicara tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Saking materinya banyak, jadi terkadang belum sempat untuk mengulang kembali pelajarannya atau mengingat kembali. Hadis yang kedua tentang pertama akhlak yang baik. Akhlak yang baik dibagi menjadi dua saja. Akhlak dibagi menjadi dua. Bagaimana yang dikatakan Al-Qurtubi. Yang pertama mahbudah, yang kedua matmumah. Mahbudah akhlak yang terpuji, meliputi berbagai macam kebaikan. Kemudian akhlak mahmudah, matmumah berarti akhlak yang buruk. Kemudian salah satu diutusnya Nabi SAW tujuannya adalah menyempurnakan
akhlak. Penyebab terbesar orang-orang dimasukkan ke dalam surga karena akhlaknya. Akhlak itu bisa menduduki sebagaimana orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat. Itu gara-gara akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua berkaitan dengan masdarul akhlak, tentang sumber akhlak. Sumber akhlak itu datangnya dari mana? Dari fitrah. Dari fitrah manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah ini sejak dilahirkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya indera perasa sehingga orang itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang itu kalau fitrahnya yang berbicara, maka ia akan mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Berbeda dengan ahlul hawa, ahlul ibadah. Ahlul ibadah terkadang ya tidak mengetahui ini yang benar atau yang ini yang salah. Amalan ini benar atau yang salah. Berbeda kalau ahli maksiat, maka fitrahnya akan apa? Akan berbicara, oh ini yang baik, ini yang buruk, bisa merasakan. Namun kalau ahli ibadah terkadang terkena penyakit riya, ya, penyakit ujub dan lain sebagainya, sehingga penyakit hati ini sangatlah susah untuk disembuhkan. Ahlul ibadah, ahlul qiraah, maka ketika dia berfatwa tanpa didasari dengan ilmu sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan mencelakakan manusia. Sedangkan ahlul maksiat ketika melihat kemungkaran, walaupun dia melakukannya secara fitrah, dia tidak menginginkan. Jangan berbuat seperti itu. Aku koyong ini, sementing anakku gak seperti ini. Biasanya seperti itu. Bapak iso ngaji, sementing anakku iso ngaji. Nah, ini fitrahnya masih bagus. Oke, ketika melihat orang-orang demikian, maka hendaklah kita mendoakan. Tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah itu sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ketiga, hadis yang ketiga berkaitan dengan babun fi takhalluqi bi akhlaqil Qur'an. Tentang berakhlak dengan akhlak sebagaimana dalam Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad ibni Hisham ibni Amir Aisyah radhiyallahu taala anha. Waqala, maka Sa'ad ini bertanya kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Yang dimaksud siapa? Ibunya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku, beritahukan kepadaku an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, alassa taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau itu membaca Al-Qur'an? Bukankah kamu membaca Al-Qur'an? Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, jawab sahabat Sa'ad, qultu bala, benar, aku juga membaca Al-Qur'an. Qalat, maka Aisyah menjawab, fa inna khuluqan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Maka sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tafsir daripada kalamullah, yakni Al-Qur'an. Kemudian qala Allah taala, qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya. Yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin,
dan kitab yang menjelaskan, kitab yang menerangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diikuti dan mana yang ditinggalkan berupa perintah dan larangan. Maka qala An-Nawawi menjelaskan tentang makna hadis tersebut. Makna hadis, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita ingin meneladani Nabi SAW, Bapak, yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu terapi ketika kita terjangkit penyakit futur atau penyakit hati. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka An-Nawawi mengatakan maknahu al-amalu bihi. Artinya akhlak Nabi itu Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Wal wuqufu indal hududihi. Berdiri pada sisi batasan-batasannya. Mencukupkan pada batasan-batasan yang dibatasi oleh Al-Quran. Berdiri di samping batasan-batasan Al-Quran. Wa ta'addabu bi'adabihi. Kemudian beradab, beretika dengan apa yang diajarkan, yang dituntunkan dalam Al-Quran. Wal i'tibaru bi'amthalihi. Kemudian mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Bagaimana mungkin kita dapatkan pelajaran faidah, sedangkan kita jarang sekali membaca Al-Quran, jarang sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Ditanya Al-Qurannya di mana? Nggak tahu. Subhanallah. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW sedangkan kita jauh dari Al-Quran, jauh dari taklim, ngaji nggak mau atau nggak, jarang-jarang ada kesempatan sibuk, kesempatan lain sibuk, sibuk. Terus kalau tidak disempatkan nggak mungkin sempat. Gimana? Kalau nggak dipaksa nggak mungkin sempat. Semua kebaikan harus dipaksa. Kalau sudah terbiasa, fa insya Allah akan sangat mudah. Namun ketika kita tidak mau memaksa atau menuruti hawa nafsu, maka akan sulit sekali. Akan sulit untuk melakukan ketaatan. Membaca Al-Quran itu dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak sempet-sempet, ya. Terus kemudian ya hilang. Ada kesempatan membaca, maka kita berusaha untuk menyisihkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran selain kita berintrospeksi diri. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Ya, kita mengambil banyak pelajaran dari Al-Quran dan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian mentadaburinya, kemudian memperbagus bacaan Al-Quran. Memperbagus tilawah Al-Quran. Ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ya, selain dia berdiri di atas batasan-batasan Al-Quran, beradab, berakhlak, ya, memanggil pelajaran, mentadaburi, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbagus bacaan Al-Quran dengan apa, Pak? Belajar tahsin. Ya. Jangan pernah ada kata malu untuk belajar. Malu belajar itu malu yang salah. Wis tuwa, wis ben generasi berikutnya. Malu. Koncone nom. Jangan pernah. Karena kaum muslimin wal muslimat rahimallahu taala, yang namanya belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu dari mana, Pak? Minal mahbar ila makbar. Dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Enggak ada berhentinya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa qad dzakarna fi babi masdaril akhlaq. Dan telah kami jelaskan dalam pembahasan masdarul akhlaq. Kami telah jelaskan dalam pembahasan sumber dari akhlak. Sumber akhlak itu adalah apa, Pak? Fitrah. Wa in kana ma'rifatul khairi wasyarri. Sumber akhlak itu adalah fitrah manusia. Sehingga dengannya mengenal itu namanya kebaikan, mengenal itu namanya keburukan. Itu dengan fitrah. Kalau fitrahnya masih bagus, maka pasti dia akan mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kalau fitrahnya masih bagus. Dan apabila fitrahnya tersebut telah rusak, fitrahnya itu dirusak dengan apa, Pak? Fitrah itu bisa rusak, bisa loyo. Kalau fitrahnya itu bisa rusak dengan adanya tradisi nenek moyang, tradisi yang diwariskan turun-temurun yang berupa keburukan nenek moyang. Kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang buruk. Sehingga dia akan memandang yang salah itu jadi benar, yang benar jadi salah. Yang korban jadi pelaku, yang pelaku jadi pahlawan. Subhanallah. Ini kalau fitrahnya sudah dirusak. Ketika disebutkan dalam sebuah hadis, apabila setan itu datang kepada mereka, datang kepada sebuah penduduk tersebut, lalu mereka menyesatkan dari agamanya, sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini dirusak karena lingkungan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimallah. Barakallahu fikum. Nah, ini dirusak oleh adat. Walidzalika iqtadat hikmatul bari. Maha adil Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya bi ayati mahadan nur, yang menghendaki sempurnanya cahaya fitrah itu dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Fitrah itu benar sumber akhlak. Tapi kalau tidak disandarkan dengan kalamullah, kalam ilahi atau nurul ilahi, maka fitrahnya ini akan tidak lurus. Sebagaimana orang-orang filsafat yang akan beliau jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun." Sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul wa kitabun mubin, dan kitab Al-Qur'an yang menjelaskan, menyempurnakan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Fama 'alal muslimi illa ayyaqra al-Qur'an. Maka wajib bagi setiap muslim illa ayyaqra al-Qur'an. Wajib bagi setiap muslim adalah ia senantiasa membaca Al-Qur'an. Kata beliau, wajib bagi setiap muslim itu, kecuali hendaklah dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa yumathilu li amrillah. Kemudian bukan hanya membaca, juga menjalankan, melaksanakan li amrillah, pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca, kemudian ia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'u ma amara. Kemudian mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hendaklah ia menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibu ma naha. Kemudian menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah kita namanya apa, Pak? Taqwa.
Dalam istilah kita namanya takwa, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah itu berat atau ringan, Mak? Ringan. Ringan sekali. Nah, ringan, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Menjalankan perintah Allah itu sangatlah ringan. Bagi siapa, Pak? Bagi yang Allah kehendaki mudah. Maka akan mudah baginya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya berarti berat bagi mereka yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, diberikan taufik sehingga Allah mudahkan untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan segera ia laksanakan. Namun realitanya sebagian kaum muslimin itu berat untuk melaksanakannya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Waqad hawala al-falasifata. Waqad hawala al-falasifatu. Maka sungguh orang-orang filsafat, orang para ahli filsafat, ayasuddu hadan nuks al-fitri. Ayasudda hadan nuks al-fitri, bahwa mereka para ahli filsafat ini hendak ingin menutup celah kekurangan dari cahaya fitrah. Yang mana fitrah itu adalah apa, Pak? Sumber daripada akhlak. Ini orang-orang filsafat itu mencoba menutup celah kekurangan dari fitrah ini dari sisi lain. Kalau orang-orang filsafat itu yang penting apa, Pak? Masuk akal. Jadi patokannya adalah rasional, emosi, dan nafsu. Bisa mengendalikan itu semua. Kalau orang itu budi pekertinya baik, etikanya bagus, menurut versi mereka ya itulah ukurannya akhlak yang baik. Itu versi mereka. Wahawalu ijadu qawaida wa dhawabit. Kemudian mereka senantiasa mencoba menjadikan atau menciptakan qawaid, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip wa dhawabit dan ketentuan-ketentuan lil akhlaqi, pada akhlak. Mereka membuat prinsip, membuat kaidah-kaidah, patokan-patokan akhlak yang baik itu ya, kalau sesuai dengan akal mereka. Intinya kalau dia budi pekertinya baik, ya, bisa menahan marah, berbuat baik kepada orang lain, maka itulah akhlak yang baik. Ya kalau dia sukanya minum khamr, dikasih khamr, katakan apa, Pak? Orang ini baik. Dia itu menolong fakir miskin dengan cara korupsi, baik nggak, Pak? Baik sekali. Kadang-kadang orang yang sudah ngaji aja mau nolong, mikir-mikir. Membantu sesama saja kadang mikir. Tapi kalau ada orang yang nyolong, korupsi, nyoh, bantu semua. Kira-kira apa kata mereka, Pak? Ini orang baik. Di jalanan, orang-orang nongkrong kasih makan, kasih apa fasilitas. Baik nggak, Pak? Baik di mata mereka. Nah, versi orang filsafat adalah yang penting ukurannya baik, budi pekertinya terhadap orang lain. Ini kaidah mereka. Walakin dhallat hadhil qawaid ghaira matrudatin. Akan tetapi kaidah-kaidah yang mereka terapkan, prinsip-prinsip yang mereka buat itu semuanya tertolak. Karena setiap orang punya versi masing-masing. Baik menurut fulan, tapi belum tentu baik menurut yang lain. Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut saya. Ngoten nggih? Udah sempurna itu, dibuat sempurna, udah berusaha sebaik mungkin, namun belum tentu pandangan orang lain, sudut pandang orang lain itu baik. Makanya ada kaidah likulli ra'yun. Setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda.
Makanya disebutkan dalam sebuah kisah, ya, ada seekor kuda yang dituntun ayah sama anaknya. Kemudian apa kata orang, Pak? Ini dua orang ini bodoh sekali, Pak. Punya kuda nggak ditunggangi. Kemudian bapaknya naik. Apa nggak kasihan anaknya suruh jalan. Kemudian anaknya naik. Ini disebutkan dalam sebuah kitab, saya lupa. Anaknya naik ke kuda, bapaknya suruh ini anak yang nggak tahu diri. Kudanya dipinggul apa digendong dua-duanya ini dua orang tidak waras. Subhanallah. Itulah likuli ra'yin ra'yun. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Sehingga kata beliau, it min mustahili tahdidu sulukil insan. Maka jadi minal mustahil, gak mungkin, ya, tahdidus suluki, karakter atau kepribadian akhlak manusia itu hanya dibatasi dengan satu kaidah semata. Tidak bisa. Kata beliau, merupakan mustahil. Jadi mustahil akhlak itu dibatasi waqqa qaidatan wahidatan dengan satu kaidah saja. Yang penting baik secara pandangan mereka. Tidak bisa. Bisa nggak, Pak? Kita menyamakan satu itu. Yang penting baik terus sepakat. Tidak bisa. Kata beliau, itu merupakan perkara yang mustahil, yang nggak mungkin. Wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu najidu fil Islam. Kita dapatkan dalam ajaran agama Islam annal khaira bittiba'i awamiril Qur'an. Kita dapat di dalam ajaran Islam yang merupakan ajaran yang sempurna yang tidak ada di agama lain. Maka hendaklah kita berbangga dengan ajaran ini, bersemangat untuk belajar agama Islam. Jangan sampai dulu simbah-simbah belajar kuwi ojo nemen-nemen. Nanti nggak kuat, kalau nggak kuat belajar jadinya apa, Pak? Jadinya gila. Pernah nggak, Pak, seperti itu? Maksudnya dapat wejangan seperti itu. Nek saya sudah pernah dulu. Nek sinau ojo nemen-nemen, aku ndak kaya kae. Jadi nggak kuat ilmunya sehingga apa? Sehingga jadi lali jiwa. Subhanallah. Padahal Islam sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, apalagi memperdalam ilmu agama. Bertolak belakang nggak, Pak? Sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Kita dapat di dalam ajaran agama Islam, annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu diukur dengan apa, Pak? Bittiba'il awamil Qur'an. Kebaikan itu diukur dengan seberapa, ya, kesungguhan dia mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya kebaikan itu mengikuti perintah-perintah, ya, dalam Al-Quran. Itu baru namanya apa, Pak? Kebaikan. Cukup sampai situ, Pak? Ya cukup. Kita nggak akan paham nanti bagaimana tidur yang berkualitas, yang sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana berpakaian dengan pakaian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak dalam Al-Quran? Berpakaian sebagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan terus berarti pakaiannya terus model seperti enggak. Maksudnya adalah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur sebagaimana tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak, Pak? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada, Pak. Saya itu pernah dites sama anak-anak waktu ngajar di pondok. Ustaz tahu nggak di Al-Quran itu ada yang namanya cara memasak soto yang enak banget. Masya Allah, ini cerdas sekali. Ya saya waktu itu nggak tahu, kan. Tapi anak-anak paham.
Tahu nggak Ustaz? Nggak tahu. Beliau menjawab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikr, ahlul ilmi, jika kamu tidak tahu. Nah itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi semua itu ada dalam Al-Quran. Kata anak-anak ini. Tapi masuk juga, Masya Allah. Maka kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Ya. Namanya kebaikan itu mengikuti apa Pak? Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahuda al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah selain mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian mengikuti petunjuk yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua. Jadi nggak cukup Al-Quran, karena di tempat saya itu ada yang namanya dulu ada namanya aliran, memang dia hanya membawa Al-Quran saja, nggak pakai hadis. Inkarus sunnah waktu di Solo itu ada, tapi di sini alhamdulillah nggak ada. Di sana itu berbagai macam itu lengkap dan bertetanggaan dengan saya waktu itu di Solo, di Sukoharjo. Tapi alhamdulillah MUI di Solo Laskar itu segera menindaklanjuti, akhirnya dibubarkan. Nah itu kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi mengikuti Al-Quran, dan yang kedua adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ja'akum minallahi, telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, nurun, cahaya, yakni Rasul, seorang utusan, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Diutus Nabi Muhammad SAW, ini visinya adalah mentafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 15. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum. Nah, ini sering kita dengar. Taraktu fiikum, telah aku tinggalkan kepada kalian amrayni, dua perkara, dua hal, lan tadillu, engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Berarti kalau sesat berarti kebalikannya. Telah aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian itu benar-benar berpegang teguh kepada keduanya. Apa tadi Pak keduanya? Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Allahi, yang pertama Al-Quran, kitab Allah, wa sunnatan nabihi, dan yang kedua adalah sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, tidak akan pernah tersesat. Apalagi di akhir zaman, nanti banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali aliran-aliran yang muncul, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Tapi pengikutnya banyak, Pak. Pengikutnya banyak. Dari nabi yang sesat, nabi palsu, sampai yang mengaku wali, sampai yang baru-baru ini, subhanallah, ya, membuat bahasa-bahasa sendiri, dan banyak pengikutnya. Walaupun ia mengingkari atau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata pengikutnya banyak. Kenapa, Pak? Saking pinternya atau saking kurang puasnya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka dalam kondisi jahil, tidak pernah belajar, sehingga mudah mengikuti apa yang tren di zaman ini. Banyak orang yang sekelas profesor, ya, itu aja tertipu dengan penggandaan uang. Tahun berapa itu, Pak? Pun lali digandakan, yang 1 miliar jadi berapa, Pak? Itu kan banyak sekali yang tertipu. Banyak sekali yang tertipu. Bukan hanya sekelas S1, S2, profesor saja bisa ketipu. Subhanallah. Nas'allahu salamah wal afiyah. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fiikum. Wa hunaka qawaidul islamiyyati
juz'iyyati khassatin. Dan di sana terdapat prinsip-prinsip ya, kaidah-kaidah Islam bagian secara khusus. Bagian secara khusus. Bi ba'dil 'adatin aw tasrifati minha. Dengan beberapa kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Nah, dalam Islam itu terdapat kaidah-kaidah secara khusus. Kemudian di sebagian kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Ini tidak baru sebagian saja. Yang pertama, al-i'tidalu fil ma'kuli wal mashrabi wal infaqi duna ifratin au tafriqin. Yang pertama adalah dalam ajaran kita mengajarkan tentang al-i'tidal, kesederhanaan. Mengajarkan kesederhanaan. Sederhana itu berarti apa, Pak? Berpakaian compang-camping atau berpakaian apa adanya, makan apa adanya, atau apa, Pak? Beliau menyebutkan fi ma'kuli wal mashrabi. Sederhana dalam perkara makan dan perkara minum. Perkara makan dan perkara minum. Kalau dalam istilah kita sekarang apa? Kulineran. Kuliner sana, kuliner sini, mana cari yang paling enak, yang paling mahal. Ya nggak apa-apa sih. Kalau punya duit ya. Kalau nggak punya yang sederhana, yang sesuai dengan standar. Ada yang beralasan ya hidup sekali harus dinikmati. Subhanallah. Makan dan minum, nah, dalam perkara makan dan minum Islam mengajarkan agar sederhana. Wal infaqu duna ifratin. Kemudian membelanjakan harta yang ia punya duna ifratin, tanpa atau tidak secara boros, berlebih-lebihan. Daripada makan yang paling mahal, harganya jutaan, cuma kopi segelas, mending kopi yang biasa tapi sebagiannya untuk siapa, Pak? Membantu kaum muslimin. Ada yang seperti ini, Pak? Banyak. Sekarang sudah banyak. Daripada untuk perkara-perkara yang euforia sesaat ya. Euforia itu apa ya? Senang-senang sesaat, 200 juta, 300 juta, 500 juta hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Mending untuk pembangunan atau membantu masjid atau lembaga-lembaga. Ternyata tetangganya ada yang kebingungan nyari utangan untuk kontrak. Subhanallah. Nah, ini banyak yang terjadi. Duna ifratin au tafritin. Jadi dia sederhana, makan dan minum, kemudian membelanjakan hartanya, tidak secara boros, tidak secara berlebih-lebihan, au tafritin juga tidak pelit. Tidak secara pelit, eman-eman. Kalau untuk makan-makan, masih untuk dirinya aja eman-eman, apalagi untuk yang lainnya. Ditabung sampai akhirnya mati nggak bisa nikmati. Untuk kebaikan eman-eman, untuk bantu orang lain eman-eman. Maka Islam mengajarkan agar kita sederhana, mengeluarkan ya, sesuai dengan proporsinya. Tidak boros dan tidak pelit. Nah, ini standarnya masing-masing ya. Kita tidak bisa memberikan standar yang pas, standarnya masing-masing. Ya, kalau kita ya standarnya masing-masing nggak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan orang-orang yang idza anfaqu apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu, mereka tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Dia keluarkan sesuai dengan porsinya.
Kalau baru cukup belinya mobil sederhana, nggak usah yang bagus-bagus. Baru mampunya beli Avanza, nggak usah memaksakan untuk apa? Fortuner atau Pajero panas nyoba jero. Atau sudah cukup kita pakai mobil keluarga yang sudah cukup seperti ini, yang lainnya digunakan untuk kepentingan umat. Lebih bagus seperti itu. Ya. Namun terkadang ya namanya hawa nafsu, ya. Terkadang itu lebih berat kepada yang hawa nafsunya dibanding membantu orang lain. Walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka membelanjakan hartanya itu bukan kikir, artinya pelit. Dia tidak boros dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Maka yang demikian itu ambil yang apa Pak? Pertengahan di antara keduanya. Ambil pertengahan. Maka berlaku pertengahan. Tidak boros dan tidak pelit. Tidak boros dan tidak pelit. Ini yang pertama dalam ajaran agama kita. Yang kedua, tusabiqu fil fi'lil khairati. Kemudian yang kedua adalah berlomba-lomba fil fi'lil khairat, untuk melakukan perbuatan kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan kebaikan. Kebaikan itu biasanya malah susah nih. Kalau ada dibuka amal kebaikan, maka sebagai kaum muslimin yang baik sebagaimana yang diajarkan agar kita bersegera untuk membantu. Ya. Agar segera untuk membantu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita tahu bahwa perlombaan itu nggak mungkin salah satu di antara peserta itu kamu juara sajalah. Ada nggak Mas seperti itu? Silahkan juara saja. Saya tak santai-santai aja. Sudah dilatih Sudah dilatih bertahun-tahun ikut lomba, udahlah nggak apa-apa. Ada nggak seperti itu Pak? Itu dalam perkara dunia saja Pak. Itu berlomba-lomba sampai mengerahkan segala kemampuannya untuk meraih dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia itu sampai dilatih, sampai mati-matian berjuang hanya untuk perkara dunia. Namun bagaimana dengan perkara akhirat? Apakah juga berlaku demikian? Berlaku enggak Pak? Harusnya berlaku seperti itu. Kalau umat muslim seperti ini, Masya Allah, kebangkitan Islam itu benar-benar terwujud. Namun kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufiknya untuk semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli wajhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat itu ada kiblatnya, ada arahnya. Fastabiqul khairat, maka hendaklah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba itu berarti cepetan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian. Bersegera itu harus bersegeralah kalian ila maghfirati, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat lain memotivasi agar bersegera untuk melakukan kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan di ba'da salat. Setelah azan ya. Subhanakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti insyaallah di ba'da azan Isya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa likulli wajhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat itu ada arah kiblatnya. Fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullah, Allah pasti akan mendatangi kalian jami'an, seluruhnya. Allah akan mengumpulkan kalian seluruhnya. Dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kalian nanti di akhirat kelak, sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, wa ta'awanu 'alal khairi wa admu ta'awuni 'alal syarri. Kemudian hendaklah mereka saling berta'awun, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan. Yang pertama, mendorong agar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, hendaklah mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, meringankan saudara-saudaranya dalam kebaikan. Wa'ad muta'awuni, kemudian ya, tidak saling bantu-membantu ala syarri, di atas keburukan. Membantu dalam kebaikan dan jangan sampai kita tolong-menolong dalam hal perkara keburukan. Baik itu dalam perkara dunia maupun perkara agama. Perkara dunia banyak sekali. Ya, dia pikir baik, namun ternyata itu adalah keburukan. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Apa dalilnya? Agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Dalilnya adalah di surat Al-Maidah ayat yang ke-2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam kezaliman dan permusuhan. Tidak boleh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih hukumannya, sangat pedih ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih ancamannya terhadap orang-orang yang melakukan atau melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Bukan tolong-menolong dalam keburukan, tapi kita diperintahkan tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan menurut versi siapa, Pak? Menurut versi Allah dan Rasulnya. Bukan menurut versi manusia atau ustadz atau kiai. Namun kita dalam beragama berpegang pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini baik, maka ada dalilnya, kita kerjakan. Namun ketika ini ada perintah, hendaklah kalian minum kopi, karena kopi itu bisa menyelamatkan Anda dari neraka. Kira-kira dikerjakan. Cari jauh, ini dalil dari siapa? Kan dicek dulu. Bisa jadi ini dalil atau hadisnya itu palsu. Sekarang kan banyak hadis-hadis palsu yang bermunculan. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita bersemangat untuk belajar, mengecek. Tidak mudah untuk meng-share. Diteliti dulu baru di-share, ini benar atau buruk. Barang siapa yang menyebarkan 8 poin ini, kalian akan diselamatkan dari neraka. Dan barang siapa yang tidak menyebarkan berita-berita ini, maka Anda akan celaka begini dan begitu. Pernah Pak dapatkan selebaran seperti itu? Dulu waktu dulu itu masih jahil, itu sangat takut sekali, Pak. Namun ketika kita sudah mulai belajar, maka
kita semakin mantap bahwa agama itu di atas dalil. Kalau enggak kita belajar, mana mungkin kita tahu. Kaum muslimin, yang keempat, arifku, yakni berlemah lembut, berlaku lemah lembut fil muamalati, dalam bermuamalah kepada sesama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muamalah di sini muamalah dalam kebaikan, ya. Bukan muamalah dalam kemaksiatan. Ya. Sebagaimana yang terjadi di sebagian saudara kita, mereka bermuamalah bergaul baik dengan membantu agama lain, bahkan berkolaborasi dengan agama lain agar disebut Islam rahmatan lil alamin. Versi mereka baik, namun versi yang diturunkan syariat adalah keburukan. Bermuamalah dengan baik itu dalam perkara apa, Pak? Dalam perkara agama, terhadap non-muslim. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah bukan bermuamalah dengan baik, malah semakin kolaborasi dengan agama lain. Sehingga ini masuk dalam perkara larangan. Muamalah dengan non-muslim itu dalam perkara duniawi tidak masalah. Namun dalam perkara agama maka kita dilarang. Apa dalilnya, Pak? Lakum dinukum waliyadin. Sebagian saudara kita masih terjadi dalam perkara demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya lemah lembut, bersikap lemah lembut, la yakunu fi syai'in, tidaklah ia menjadikan segala sesuatu itu illa zanahu, kecuali memperbagusnya, memperindahnya. Walaupun pandangan manusia itu buruk, tapi kalau dibarengi dengan sikap lemah lembut, maka akan menjadikan itu bagus. Sebagus apapun Anda, sebagus apapun ibadah Anda, sebagus apapun semangat menuntut ilmu kita, tapi kalau tidak dibarengi dengan sikap lemah lembut, maka itu, kata beliau, wala yunza'u min syai'in ila sanah. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu illa sanah, kecuali akan memperburuknya. Apabila sikap lemah lembut ini hilang darinya, maka buruklah dia. Sebagus apapun Anda, kalau tidak punya sikap lemah lembut, maka hilang sudah. Hilang sudah. Namun hendaklah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beribadah, disertai dengan lemah lembut. Yang kelima, ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairi. Hendaklah ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Bukan berarti kita beli motor terus tetangganya juga dibelikan motor, ya kan, biar sama-sama senang gitu kan. Min khairi, berupa kebaikan. Apabila saudara kita mendapatkan nikmat, kita mendoakan. Kita mendoakan, bukan malah semakin hasad. Itu dapat itu karena ini. Bukan, kita diperintahkan ketika saudara kita mendapatkan nikmat, maka hendaklah kita juga senang sebagaimana saudara kita mendapatkan nikmat. Tidak berbuat hasad agar kenikmatan orang lain itu hilang darinya. Itu namanya hasad. Itu ini dan sebagainya, sehingga digibahi dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini pernah kita bahas dalam hadis yang cukup panjang ya, di pertemuan yang sebelumnya. La yukmilu imana. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman. La yukmil, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia benar-benar mencintai saudaranya
Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang, maka kita ikut senang. Doakan. Ya. Sehingga malaikat pun ikut mendoakan kebaikan. Kalau kita doakan keburukan, maka keburukan itu juga akan menimpa diri kita. Kemudian yang keenam, adamu ittikhadi syai'in fihi ruh ardan yarma ilaihi kal-ghardi minal juludi wa ghairiha. Dan tidak menjadikan sesuatu yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa. Jadi segala sesuatu yang memiliki nyawa, ardan yarma, menjadikan dia sasaran untuk dilempar, untuk dipanah. Jadi orang kemudian segala sesuatu, mau binatang, mau makhluk yang bernyawa, kemudian dia dijadikan sasaran untuk panahan, maka itu tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, la tattakhidu syai'an, janganlah kalian menjadikan sesuatu fihi ruh, yang ada padanya ruh itu menjadi sasaran, menjadi panah, sasaran, ya dilempar, ya dipanah, itu menjadi Pak? Sasaran itu yang dituju itu, Pak. Dilempar di panah. Alhamdulillah selesai di antara faidah yang kita dapatkan dari satu hadis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bab tentang al-ikhlasu wa ihbidarun niyat. Tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bersemangat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, bersemangat beribadah dan menuntut ilmu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.